Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari DPR usir Menteri Kesehatan dari ruang sidang terkait dengan kenaikan iuran BPJS. Sumber saya dari YouTube, karena permasalahan ini waktu saya lihat di YouTube itu ramai pembicaraan daripada anggota DPR itu, karena kenaikan iuran BPJS ini, dan satu sama lain menuding daripada Menteri Kesehatan dan memberikan kata-kata yang tidak baik lah, ibaratnya jelek, kinerjanya tidak baik dan lain sebagainya, karena katanya dituding dia tidak pro rakyat. Seakan-akan atas kenaikan BPJS itu Menteri Kesehatan lah yang salah, sehingga mereka menghujat Menteri Kesehatan tersebut. Jadi saya lihat tudingan menteri itu sampai menyuruh Menteri Kesehatan keluar dari ruang sidang karena dia tidak pro rakyat dalam rangka menangani BPJS ini. Jadi yang saya lihat di situ, jadi tudingan anggota DPR menurut saya salah sasaran. Tidak tepat tudingan itu kepada Menteri Kesehatan, karena kenaikan BPJS kan tergantung dari banyaknya orang yang berobat ke rumah sakit sehingga banyak tagihan. Setiap rumah sakit itu mengajukan tagihan karena banyak masyarakat berobat ke sana. Dan juga Menteri Kesehatan tidak berhak melarang warga masyarakat berobat ke rumah sakit karena sudah ditentukan masyarakat bisa berobat ke rumah sakit yang anggar biayanya ditanggung daripada negara. Itulah saya lihat, karena yang membayar BPJS itu kan adalah pemerintah. Jadi dia Menteri Kesehatan tidak berhak melarangnya itu, karena besar kecilnya juga BPJS itu yang membayar itu adalah negara, sesuai dengan kemampuan negara, bukan kemampuan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan ini kan hanya pelaksanakan tugas saja. Dia tidak punya misi dan visi dan misi. Dia hanya pelaksana tugas saja selaku Menteri Kesehatan sesuai dengan bidangnya. Tentu bidangnya masalah kesehatan, kaitannya dengan BPJS masyarakat ini. Soal terkait dengan masalah keuangan untuk membayar BPJS itu bukan tanggung jawabnya. Dan juga semua sudah ditentukan. Poin-poin yang bisa berubah masyarakat sudah ditentukan. Kalau memang pemerintah menentukan supaya dikurangi poin A, poin B, itu bisa. Ini tidak ada petunjuk pemerintah, presiden dalam hal itu. Karena tidak ada petunjuknya berobat ini, berobat itu tidak boleh. Semua boleh dan sesuai ketentuan, dan Menteri Kesehatan harus mentaati itu. Karena Menteri Kesehatan kan dia hanya sebagai pelaksana tugas sebagai Menteri Kesehatan saja. Dia tidak punya visi dan misi. Visi dan misi itu hanya yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. Sedangkan para menteri itu hanya sebagai pelaksana tugas saja. Ya itulah saya bilang. Jadi mengenai kenaikan daripada iuran BPJS itu adalah tanggung jawab daripada presiden, bukan tanggung jawab Menteri Kesehatan. Seandainya ada kenaikan daripada BPJS itu, pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit, itu yang nanggung pemerintah, bukan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan melaksanakan tugas. Jadi yang saya lihat, tudingan daripada anggota DPR itu kepada Menteri Kesehatan kurang tepat. Seharusnya tudingan itu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, karena itu tanggung jawab Presiden Joko Widodo soal besarnya pembayaran tersebut. Itu nanti soal pembayaran itu kan dikaitkan dengan kemampuan keuangan negara, dan Presidenlah yang mengetahui negara mampu atau tidak melaksanakan BPJS tersebut. Yang tidak bisa disalahkan Menteri Kesehatan. Sehingga tudingan anggota DPR itu yang menyalahkan Menteri Kesehatan atas kenaikan iuran BPJS itu bukan tanggung jawab daripada
Menteri Kesehatan. Itu tanggung jawab daripada Presiden Joko Widodo. Kalau memang iurannya naik, tidak mampu pemerintah, ya nanti jangan dikasihkan. Nanti sisanya itu biar dibebankan kepada yang berobat. Tetapi kalau mampu, biar dibayar, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya bilang, karena menteri ini juga tidak ada kemampuannya untuk membayar itu. Menteri hanya pelaksanaan tugas, dan itu yang perlu kita pegang. Dia hanya pelaksanaan tugas. Karena Menteri Kesehatan ini kan hanya tidak punya visi dan misi dalam melaksanakan tugasnya. Kalau dia punya visi dan misi dalam melaksanakan tugasnya, tentu dia bisa memperinci semua kegiatannya kaitannya dengan anggaran yang ada dalam Kementerian Kesehatan. Tetapi sekarang ada masalah keuangan negara itu ada di tangan Kementerian Keuangan, dan semua pengeluaran itu harus izin daripada Presiden Joko Widodo. Jadi mengenai berapapun biaya BPJS itu, kenaikannya atau penurunannya, itu tanggung jawab pemerintah, dan pemerintahlah yang membayar tersebut. Sehingga tudingan daripada anggota DPR mengeluarkan Menteri Kesehatan dari ruang rapat adalah tidak tepat. Sekian dan terima kasih.